Halo adik-adik, apa kabarnya? Pastinya dalam keadaan sehat, luar biasa. Yes. Nah, adik-adik sekolah minggu, seperti biasa, setiap hari minggu pagi, kita akan mengadakan kebaktian secara virtual yang diadakan oleh gereja kita. Nah, sebelum kita melaksanakan kebaktian kita, Abang mau mengingatkan agar adik-adik sekolah minggu sekalian duduk dengan baik dan benar, sehingga kita dapat memulai kebaktian dengan hikmat. Dan Abang juga mengingatkan sebelum kita memulai kebaktian kita, Alkitab dan buku ND-nya disediakan, sehingga pada waktu kita bernyanyi, kita boleh bernyanyi dari buku ND yang sudah kita sediakan. Dan pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh membaca firman Tuhan dari Alkitab yang sudah kita sediakan. Oke adik-adik, kita akan mulai kebaktian kita dengan kita angkat lagu pujian. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2 yang berjudul Kami Puji dengan Riak. Bernyanyi dengan semangat ya. Oke. Adik-adik, kita akan memulai kebaktian kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu Bapa atas segala berkat dan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami sepanjang satu minggu ini. Aba, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau berikan, di mana kami boleh melakukan ibadah secara virtual, di mana adik-adik sekolah minggu akan memulai ibadah secara virtual di tempatnya masing-masing. Kami berharap Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini, dan biarlah kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga ibadah kami ini dapat menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Berikan kepada kami hikmat, kebijaksanaan, dan bahkan kesehatan yang daripada-Mu. Lindungilah kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami sepenuhnya. Kami serahkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pujian yang berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Bernyanyi dengan semangat ya. Ada di langkahku, ada di hidupku.
Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu minggu depan kita masih tetap melaksanakan ibadah di tempat kita masing-masing. Ibadah akan dilaksanakan secara virtual dan kita bisa menyaksikannya di Facebook, akun Facebook ataupun YouTube dengan nama akun yaitu Sekolah Minggu HKBP Agape Amplas. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Pengumuman yang kedua yaitu Abang mengingatkan kepada adik-adik sekolah minggu semua dan kepada orang tua agar ayat hafalan yang kemarin yang terambil dari Lukas 12 ayat 8 agar kita hafal dan kita kirim ke grup orang tua orang tua sekolah minggu. Oke adik-adik, demikian pengumuman. Adik-adik, kita akan kembali bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas segala kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini dan bahkan detik ini kami boleh merasakan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, pada pagi hari ini kami akan memanjatkan doa syafaat kami kepadamu, di mana kami mau mendoakan buat adik-adik sekolah minggu yang pada hari ini merayakan ulang tahunnya. Berkati mereka Bapa dengan Tuhan memberikan kesehatan, umur panjang dan bahkan kebahagiaan. Sehingga adik-adik sekolah minggu kami boleh menerima berkat Tuhan di umurnya yang bertambah 1 tahun ini. Dan pada pagi hari ini juga kami tidak lupa mendoakan orang tua kami Tuhan. Biarlah kiranya tetap Tuhan berkati, Tuhan lindungi, berikan kesehatan dan bahkan Tuhan berikan kepada mereka berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan supaya kedua orang tua kami boleh membiayai hidup kami. Dan lindungilah kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Dan kami tidak lupa mendoakan buat amang pendeta kami agar kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan beserta dengan keluarganya. Berkatilah beliau dan selalu Tuhan limpahkan kepada beliau hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin jemaatmu yang ada di HKBP Agape Amplas. Dan kami juga berdoa buat Inang Bibel Pro dan Parhaladomu serta jemaat-jemaat yang ada di gereja HKBP Agape Amplas. Juga Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan serta Tuhan lindungi sehingga kami boleh bersukacita di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tidak lupa kami mendoakan buat negara dan bangsa kami agar selalu kiranya Tuhan lindungi dan Tuhan jaga dan jauhkan dari segala mara bahaya. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang belum boleh menerima berkat makanan, minuman ataupun pekerjaan. Dengarkanlah seru doa mereka Bapa, lengkapi dan penuhi segala kebutuhan hidup mereka. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan sepenuhnya hanya dalam satu nama, yaitu nama Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi kembali dari kidung pujian yang berjudul Yesus Popo. Tinggallah di dalamnya.
Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Semoga kita tetap senantiasa dengan penuh sukacita dalam kehidupan kita, terlebih untuk mengikuti ibadah hari ini. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa atas karunia-Mu yang memberkati hidup kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan menerima firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kami Roh Kudus, agar kami dapat memahami setiap firman yang akan kami dengarkan. Terimalah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita dalam ibadah Misericordias Domini hari ini, yaitu tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, Gilang mau bertanya nih, satu pertanyaan. Siapa di sini yang merasa dirinya sebagai seorang Kristen? Ayo tunjuk tangan. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah pasti tunjuk tangan. Berarti kita adalah pengikut Kristus. Lalu saat kapan kita disebut menjadi seorang Kristen? Saat kapan kita disebut menjadi seorang pengikut Kristus? Ada yang tahu adik-adik sekolah minggu? Iya, yaitu pada saat seseorang itu telah menerima baptisan. Dia dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saat itu dia sah menjadi seorang Kristen dan dia sah menjadi pengikut Kristus. Lalu ketika seseorang itu telah menjadi seorang Kristen, itu berarti dia hidupnya sepenuhnya ada dalam Kristus, tidak ada dalam Allah lain, tidak percaya kepada Allah lain, tetapi satu-satunya hanya percaya kepada Yesus Kristus saja. Menjadi pengikut Kristus itu haruslah pengikut yang tangguh, yang teguh, yang tidak gampang terombang-ambing, tidak mudah berputus asa, tidak gampang menyerah, tetapi dia dengan sepenuh hati meyakini Tuhan bersama dengan dia, menopang setiap kehidupannya, dan dia mampu bertahan, berjuang dalam setiap situasi. Dia tidak menjadi Kristen yang cengeng. Tahu adik-adik sekolah minggu? Ada lagu kita kan yang kata-katanya cengeng 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 itu dosa, cengeng 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 itu dosa, cengeng 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh cengeng. Tidak boleh cengeng dalam iman, tidak boleh berputus asa dalam iman, tetapi teguh di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya mereka tetap hidup di dalam Kristus. Karena tadi mereka sudah menjadi pengikut Kristus, telah dibaptis di dalam nama Kristus, maka hidupnya juga harus di dalam Kristus. Jemaat Kolose pada saat itu sedang berhadapan dengan pengaruh-pengaruh ajaran lain di luar daripada kekristenan. Itu adalah hal yang dapat mempengaruhi iman kepercayaan mereka. Itu sebabnya dalam situasi tersebut Rasul Paulus meminta mereka supaya tetap mempertahankan imannya. Tidak boleh yakin kepada Allah
tidak gampang menerima setiap ajaran-ajaran yang lain, tetapi meyakini Tuhan saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Artinya apa? Adik-adik sekolah minggu, supaya mereka tidak berpaling terhadap kepercayaan apapun, tetapi menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi kita ingat dalam hukum Taurat pertama sangat jelas ditegaskan kepada kita semua, pada adik-adik sekolah minggu juga, yang berbunyi, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Jadi tidak boleh ada Allah yang lain, adik-adik sekolah minggu. Tidak boleh percaya kepada ajaran-ajaran yang lain. Tidak boleh mempercayai setiap pengaruh-pengaruh pengajaran dari apapun yang ada ataupun yang boleh datang dalam setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, lalu bagaimana caranya supaya kita tetap hidup di dalam Yesus? Bagaimana caranya supaya kita yang sudah menerima Kristus itu hidup sepenuhnya di dalam Yesus? Dalam ayat yang ke-7 jelas mengatakan kepada kita, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh dalam iman. Nah, di sini Rasul Paulus memakai dua gambaran. Yang pertama akar, dan yang kedua bangunan. Jadi supaya dapat hidup di dalam Kristus itu, maka dia harus berakar di dalam Kristus. Supaya dapat hidup di dalam Kristus itu, maka dia harus dibangun di atas Kristus. Apa maksudnya dia di sekolah minggu? Karena kita ketahui akar itu fungsinya untuk menyerap makanan supaya pohon itu dapat bertumbuh. Sekaligus dia menjadi penopang supaya memperkokoh tegaknya sebuah batang pohon. Jadi dengan akar yang menjalar kemana-mana, itu akan memperkuat berdirinya sebuah pohon. Dan sebuah bangunan dapat berdiri dengan kokoh karena apa dia di sekolah minggu? Iya, karena pondasinya sangat kuat. Pondasinya tidak asal-asalan. Maka demikian juga dengan hidup orang Kristen itu. Ketika dia mau bertumbuh di dalam Kristus, maka hendaklah dia berakar di dalam Kristus. Supaya dia mampu berdiri dengan kokoh di atas Kristus, maka dia dibangun di dalam Kristus. Lalu apa dasar dari semuanya itu? Yaitu firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan menjadi makanan rohani kita. Firman Tuhan menjadi fondasi kehidupan kita. Sehingga seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, mereka, Rasul Paulus mengajak jemaat di Kolose supaya bertumbuh di dalam imannya. Maka adik-adik sekolah minggu, semua orang yang percaya juga hendaklah imannya boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Karena apa? Firman yang mereka dengarkan. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan waktu, tetapi berikanlah waktumu, kesempatanmu untuk mendengarkan firman Tuhan ketika masih ada waktu. Karena dengan firman itu iman kita boleh semakin bertumbuh. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita terapkan dalam renungan kita hari ini? Yang pertama adalah hiduplah senantiasa di dalam Kristus. Jangan pernah mempercayai Allah lain. Jangan pernah yakin dengan kuasa-kuasa yang lain. Tetapi percayalah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, jadikanlah firman Tuhan itu menjadi pegangan hidupmu. Supaya kita tetap kuat, kita tetap teguh di dalam iman. Supaya kita mampu menunjukkan buah iman kita melalui setiap perbuatan. Jadi perbuatan baikmu, perbuatan baik kita, perilaku kita yang menggambarkan bahwa kita telah hidup di dalam Kristus, itu dapat kita tunjukkan lewat kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah bersyukurlah senantiasa
Karena rasa syukur merupakan ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Mengapa kita harus berterima kasih? Karena banyak anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa kita harus berterima kasih? Karena Dia telah memberikan hidupnya supaya Inang, supaya adik sekolah minggu, supaya semua orang yang percaya juga memperoleh kehidupan. Itu sebabnya adik-adik sekolah minggu dalam Minggu Misericordias Domini hari ini, tetaplah bertumbuh di dalam imanmu, teguhlah di dalam imanmu, dan setialah kepada Tuhanmu sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita semua di adik sekolah minggu untuk melakukan firman-Nya hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan renungan hari ini. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalam iman. Biarlah iman kami semakin teguh walau apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Berkati adik-adik sekolah minggu yang saat ini sedang melakukan ibadah di rumah, maupun yang sedang bersekolah juga dari rumah, supaya mereka dimampukan untuk setiap aktivitas yang boleh mereka lakukan di dalam kehidupannya. Berkati orang tuanya, berkati guru-guru sekolah minggu, dan berkati juga gerejamu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik sekolah minggu, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Inang Bible Pro. Semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Bible Pro tadi dapat kita jadikan teladan dan dapat kita terapkan di dalam hidup kita selaku sebagai anak-anak Tuhan. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita kembali memuji Tuhan dari kidung pujian yang berjudul Baca Kitab Suci.